Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Profesi Keguruan akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Laila Ramadhani dan yang kedua Nur Afni Oktavia. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Afni Oktavia. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Supervisi dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting dilaksanakan karena berpengaruh terhadap kinerja guru, termasuk guru yang berimbas pada hasil pembelajaran. Yang kedua, fungsi supervisi pendidikan. Fungsi-fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperluas pengalaman guru-guru. Yang ketiga, memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus. Yang keempat, menganalisis situasi belajar mengajar. Kelima, memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuan. Yang keenam, untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan seberapa besar yang telah dicapai. Yang ketujuh, mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Dalam supervisi. Yang pertama, dalam fase perencanaan. Menyusun perencanaan supervisi memerlukan berbagai data dan informasi, terutama yang berkaitan dengan guru dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Dalam hal ini, diperlukan keterbukaan dan kesediaan guru-guru untuk memberikan data dan informasi mengenai permasalahan dan kesulitan yang mereka temui dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, dalam fase pelaksanaan. Pelaksanaan supervisi memerlukan kerjasama yang baik antara guru dan supervisor. Guru-guru perlu menyadari bahwa kehadiran supervisor di sekolah bertujuan membantu dan membina kemampuan guru, bukan mencari-cari kesalahan. Yang ketiga, dalam fase evaluasi. Evaluasi pelaksanaan supervisi memberikan manfaat bagi supervisor dan guru. Supervisor dapat mengetahui target yang sudah dicapai dalam pelaksanaan peningkatan kemampuannya. Dalam hal ini, guru diharapkan dapat menerima hasil evaluasi secara terbuka dan bersedia menerima saran dan arahan supervisor untuk perbaikan oleh rekan kami. Yang D, pelaksanaan supervisi. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi atas 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Langsung saja yang pertama, perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, bagaimana metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan atau diikut-sertakan dalam kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya serta cara memperoleh hal tersebut. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pendidikan. Pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, penilaian. Dan yang ketiga, deteksi kelemahan. Yang keempat, memperbaiki kelemahan. Dan yang terakhir, bimbingan dan pengembangan. Yang ketiga, pada akhir proses supervisi dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan dan hal yang belum dilaksanakan. Yang E, teknik supervisi individual. Ada beberapa teknik supervisi yang tergolong ke teknik individual, yaitu kunjungan kelas. Supervisor datang ke kelas dan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Melalui kunjungan kelas, supervisor akan memperoleh banyak informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar.
Yang pertama, kunjungan kelas yang direncanakan atau dipersiapkan terlebih dahulu, seperti kunjungan kelas yang direncanakan oleh kepala sekolah dan diberitahukan kepada guru. Kunjungan kelas yang direncanakan oleh kepala sekolah tetapi tidak diberitahukan kepada guru. Direncanakan oleh guru dan mengundang kepala sekolah untuk mengunjungi kelas. Yang kedua, kunjungan kelas tanpa perencanaan atau persiapan. Tujuan kunjungan ini kelas seperti ini bermacam-macam. Yang ketiga, observasi kelas. Supervisor mengamati suasana kelas selama pelajaran berlangsung. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Percakapan pribadi, salah satu alat yang penting dalam supervisi percakapan pribadi. Saling mengunjungi kelas. Ini dapat dilakukan di sekolah sendiri atau mengunjungi guru di sekolah lain. Menilai diri sendiri. Dalam hal ini, guru menilainya diri sendiri dengan harapan dapat membantu guru dan dalam memperbaiki kemampuannya. Yang kedua, teknik kelompok. Teknik kelompok adalah teknik-teknik yang digunakan atau dilaksanakan oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Teknik yang bersifat kelompok antara lain: A. Pertemuan orientasi bagi guru baru. B. Rapat guru. C. Studi antar kelompok guru. D. Seminar. E. Diskusi panel. F. Buletin supervisi. G. Demonstrasi mengajar. H. Perpustakaan jabatan. I. Perjalanan sekolah untuk anggota staf. Sekian kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.